Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwatillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita untuk menyatakan dalam bentuk perbuatan. Paling tidak kita memanfaatkan di jalan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat-nikmat yang kita miliki. Rajin bersedekah, rajin berbuat kebaik dan beribadah yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, sebagai panutan kita. Mudah-mudahan setiap hari insyaallah kita selalu mendapatkan syafaat beliau, dan bukan cuma di dunia bisa kita teladani, tapi insyaallah di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya pula. Maka dari itu mari kita selalu membaca salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ikhwah khairul muslimun, ayyuhal muslimun wal muslimat, ikhwatillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas selanjutnya, yaitu seperti biasa kita membahas atau mempelajari hukum tajwid yang langsung kita terapkan dalam surah Al-Baqarah, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-69. Baik teman-teman, alhamdulillah kita pelajari terlebih dahulu tentang pertama di awal ayat, yaitu ada huruf Qa, ya. Huruf Qa adalah huruf akasal lisan, atau dia keluar di pangkal lidah. Dia juga adalah ada alif yang berdiri, berarti dia adalah mat tabi' atau mat asli. Mat asli di sini berarti dia dibaca panjang dua harakat. Ko, ya. Kemudian ada lu adalah hafatul lisan, keluar di tepi lidah kita. Dia dhamma lu. Kan tetapi di sini teman-teman ada da huruf tarful lisan, da, ya, da. Di sini langsung masuk ke huruf ini karena dia sukun, ya? Karena dia sukun. Seandainya dia berbaris maka ini tadi dibaca panjang. Karena dia sukun da-nya sebagai huruf tarful lisan, maka di sini dia sebagai kalkala sugra, ya. Cara membacanya itu langsung dipantulkan. Ini langsung dipantulkan ke sini. Contoh, qalud, ya, qalud, begitu. Kemudian ai adalah huruf wastul halki, atau dia keluar di pertengahan lidah, di pertengahan tenggorokan. Qalud, ya. Dia dhamma, ya. Kemudian ada lam sebagai huruf hafatul lisan, dia keluar di tepi lidah, ya. Kemudian ada nun keluar di tarful lisan, di ujung lidah kita, dia juga adalah huruf al-haisum. Jadi ketika kita sebut nun maka dia otomatis akan keluar di hidung. Nah. Jadi lana, ya. Kemudian di sini ada alif berdiri, berarti na itu adalah dibaca mat tabi' atau mat asli, ya. Lana, ya. Kemudian ada ro adalah tarful lisan. Di sini berbaris di atas, maka ro ini adalah di huruf ro tafhim, atau dibaca tebal sampai maksud saya dibaca tebal. Ya. Lanaro, ya, lanaro, gitu. Ba adalah huruf asyafatain, ya, dua bibir ba. Dia bertasdik, berarti ada penekanan, ya. Robba, begitu. Robba. Ka adalah huruf akasal lisan, keluar di pangkal lidah. Ka, rabbaka, ya, rabbaka, gitu. Kemudian iya, ya, ini dia adalah huruf wastul lisan, keluar di pertengahan lidah. You.
Kembali ba adalah huruf asyafatain ya, ba. Kemudian berbaris di atas, kemudian ada ya berbaris di bawah di atas dik. Ya adalah huruf wastul lisan ya, keluar di pertengahan lidah. I berarti yubai. Nah, di sini adalah idgham bila gunnah. Jadi nun sukun ya. Nun disukun bertemu dengan lam al-hafatul lisan. Di sini hukum tajwid adalah idgham bila gunnah. Diidghamkan tapi tidak digunnah. Contoh yubai ya, yubai begitu ya. Tapi tidak boleh yubai tapi langsung masuk yubai begitu. Nah, kembali tarful lisan ada alif berdiri, berarti ini mad tabi dibaca panjang 2 harakat. Yubayyin lana, di sini ditekan ya, ditekan gitu. Kemudian ma adalah asyafatain, dia juga al khaisun ya, ma. Jadi ini juga al khaisun nun, tapi dia adalah tarful lisan. Ini al khaisun juga, tapi dia adalah syafatain. Jadi dua-duanya. Nama ma ada balik berdiri, berarti dia adalah mad tabi juga. Ma baca panjang 2 harakat. Ma nama begitu ya, nama pasti keluar nama ya gitu. Kemudian ada lam kembali hafatul lisan, keluar di tepi lidah bagian luar. Ada waw sukun sebagai huruf asyafatain, disukunkan oleh la yang berbaris di atas, maka di sini hukum tajwid adalah mad lin atau atau huruf lin. Ini dipanjang bacakan panjang 2 harakat ya. Malau, jadi bukan malaunu, tapi malaunu. Nu adalah tarful lisan yang berdhammah ya. Ha akasal halki, keluar di pangkal tenggorokan. Nah, di sini kita ada tanda wakaf ya. Ada juga alif, berarti ini dibaca ha, bukan disukunkan ya, tapi malaunuha begitu ya. Berhenti ada wakaf ya, ini wakaf. Boleh lanjut tapi lebih abdal berhenti. Kemudian ada qa sebagai akasal halki, dan ada alif berdiri, berarti di sini adalah mad tabi dibaca panjang juga ya. Kemudian qa-nya juga akan ditekan sedikit, beda dengan ka, tapi qa ya, qa. Jadi pangkal lidah kita naik qa gitu ya. Kemudian la hafatul lisan, la qala gitu ya. Nah, huruf alif berbaris di bawah akasal halki. Kemudian nun bertasdik di sini, nun tarful lisan. Ini berbaris di bawah, berarti dia adalah gunnah, digunnah atau didengunkan sampai 2-3 harakat. Contoh ya, ha akasal halki, keluar di pangkal tenggorokan. Di sini ada dhamma yang terbalik, berarti di sini adalah huruf silah kasirah ya, huruf atau mad sirah kasirah ya. Nah, itu adalah mad yang dibaca panjang 2 harakat karena ada dhamir ya, kata ganti di sini yang berbaris dhamma yang terbalik, berarti kita baca panjang 2 harakat. Innahu gitu ya. Ya adalah huruf asyafatain, maksudnya huruf hafatul wastul lisan ya, keluar di pertengahan lidah. Kemudian ya di sini berbaris di bawah, baris di atas ya. Kemudian ada qa akasal lisan. Kemudian waw sukun disukunkan oleh qa yang berbaris dhammah ya. Berarti di sini ada al-jauf sekaligus mad tabi ya. Al-jauf itu adalah huruf yang keluar di tenggorokan dan rongga mulut, tidak boleh keluar di hidung, tidak boleh ku, tapi hanya ku ya, tidak keluar ku, tapi kalau begini ku tidak boleh ya, tapi ku ya. Yaqulu. Nah, ini la adalah hafatul lisan, keluar di tepi dahulu. Nah, kemudian alif akasal halki. Kemudian di sini ada nun lagi yang tasdik, berarti di sini adalah gunnah ya, dibaca ada nun 2-3 harakat. Contoh
inna, ya, inna. Ha aqsal halki, ada alif berdiri, berarti dibaca panjang juga 2 harakat. Innaha, ya, innaha. Ba adalah huruf asyafatain. Qa wastul lisan. Ra adalah harful lisan, tapi di sini ra adalah ra yang tafhim, dibaca tebal. Jadi innaha maqaratun. Ini tun, mata adalah dhamma 2. Di sini ada so. Berarti dia adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, yaitu dibaca panjang 2 sampai 3 harakat dengunnya, ya. Dia seakan-akan bunyi ng, ya. Sof. So adalah huruf, dia huruf so, huruf tarful lisan, keluar di tepi lidah, di ujung lidah. So sof. Ini sof, huruf asyafatain, ya. Kemudian ada ro lagi, dibaca tafhim, ya, baca tafhim tebal. Atau kemudian ada alif beri, ada hamzah di depannya, ada tanda di atas, berarti ini adalah mad wajib muttasil, ya, mad wajib muttasil. Wajib dibaca panjang 5 harakat. Allah lagi. Baqaratun safa'u, gitu, ya. Kemudian fa adalah huruf asyafatain, qa kembali adalah huruf ki, ya, kembali huruf aqsal lisan, ki. Ain di sini wastul halki wa tu'alqa'u. Kemudian di sini ada lam kembali bertemu dengan ini, ya. Berarti dia idgham bila gunnah, kembali idgham bila gunnah. Lam adalah hafatul lisan. Jadi faqi'un law. Ini waw sukun, disukun oleh lam, berarti di sini juga adalah mad lim atau huruf lim. Jadi law dibaca panjang 2 harakat. Launuha. Ini tarful lisan, ha aqsal halqi, ada berdiri di atas, berarti dia adalah mad tabi kembali. Jadi nuha, jadi launuha, gitu, ya. Ta tarful lisan, sin adalah huruf tarful lisan juga, keluar di ujung lidah, dia juga hamas, ya, mengalir nafas. Tasu, ya, tasur. Jadi di sini ada ra juga yang dhamma, kemudian ini adalah ra yang tafhim atau dibaca tebal. Tasur, dia juga ditekan, teman-teman, ya. Tasur, jadi bukan hanya tebal tapi ditekan juga. Kemudian ada alif dan lam di depannya, dan ada nun yang di sini ada 3 hukum tajwid. Pertama adalah alif lam syamsiyah, ya, langsung, itu artinya blok ini langsung masuk di nun, ya. Ini juga adalah gunnah, berarti dibaca di gunnah, bukan cuma gunnah, dia juga adalah mad tabi, ini tandanya, ya. Berarti di samping dimasukkan alif lam syamsiyah, dia juga adalah gunnah, dan dia juga mad tabi, dipanjangkan 2 harakat. Contoh yang lain, tasu, mazi, ya, ra itu tarful lisan, keluar di ujung lidah. Nawi, ori adalah huruf tarkik, ra tarful lisan yang tarkik atau dibaca tipis. Nawiri, di sini adalah mad arif disukun, ya. Di sini ada hum tadi ma'arif rum, itu tandanya kita di ujung ayat yang ada nun yang berbaris fathah sebagai huruf hidup, dia disukunkan, jadi dibaca panjang 2 sampai 6 harakat. Jadi bisa 2 sampai 6 harakat. Contoh,
azim. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai membahas dan menjabarkan tentang hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke 69. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya dan kita semua insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dengan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu agama, dan kita jadikan ilmu itu, kita jadikan pengetahuan itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menyempurnakan semua ibadah-ibadah kita, dan insya Allah ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang diridai karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ketika ada yang salah maka saya mohon maaf sedalam-dalamnya, karena kesalahan itu adalah saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kesilapan. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe. Mudah-mudahan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.